Hai, kembali lagi bersama saya Kenny Rao dari channel Black Face Club. Beberapa waktu yang lalu saya memang banyak menghabiskan waktu untuk membuat vlog mengenai tempat-tempat pelatihan anjing atau teman-teman yang berkecimpung di dunia pelatihan anjing. Nah, kali ini saya kembali lagi membuat vlog mengenai bagaimana cara melatih anjing atau tutorialnya. Untuk informasi tambahan, jika teman-teman ingin belajar bagaimana melatih anjing khususnya untuk kepatuhan dasar, saya akan berada di Happy Pets Joglo. Alamatnya ada di bawah ini. Setiap hari Minggu dari pagi sampai malam. Untuk informasi lebih lengkapnya silahkan menghubungi kontak yang ada di deskripsi ini. Juga untuk teman-teman yang berada di area Cibubur dan sekitarnya, saya juga akan menyiapkan waktu Kamis dan Sabtu untuk datang ke rumah dan mengajarkan, sebenarnya bukan mengajarkan ya, bolehlah dibilang mengajarkan atau sharing kepada teman-teman pemilik anjing bagaimana melatih anjingnya untuk kepatuhan dasar juga, atau untuk yang kita sebut keperluan sehari-hari di rumah. Nah, nanti informasi yang lebih detailnya, syaratnya apa saja, biayanya berapa, silakan menghubungi saya pada kontak nomor di bawah ini atau di deskripsi. Kali ini saya akan sharing bagaimana cara saya melatih send away atau yang biasa disebut send out yang terdapat pada ujian IGP. Send away adalah sebuah rutinitas di mana handler akan berjalan bersama anjingnya kurang lebih sejauh 15 langkah, lalu memerintahkan anjing tersebut untuk berlari menjauh ke depan dan lurus kurang lebih sekitar 40-60 meter. Lalu atas signal dari juri, handler memerintahkan perintah tiarap dan anjing harus tiarap. Setelah itu handler akan kembali kepada anjingnya dan memerintahkan dia untuk duduk. Nilai yang terdapat pada rutinitas ini adalah 10 poin. Sebelum masuk ke tutorial, tidak ada salahnya teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini bisa menekan tombol subscribe, lalu like dan share sebanyak-banyaknya supaya kita semua dapat mendapatkan informasi bagaimana cara melatih anjing dari saya. Ada beberapa cara dalam melatih rutinitas send away ini, dan saya sendiri sudah melakukan beberapa cara tersebut. Tapi di video kali ini saya akan sharing bagaimana saya melatih send away dengan pakem yang sudah saya kerjakan selama beberapa tahun terakhir ini. Seperti pada video bagaimana cara melatih the recall, pada rutinitas send away ini pun cara pelatihannya saya menggunakan sistem yang sama, yaitu back chain progress, di mana back chain progress ini adalah sebuah sistem melatih anjing dengan mengajarkan endingnya terlebih dahulu. Untuk informasi, posisi tiarap yang akan dilakukan anjing tidak dipermasalahkan. Anjing boleh tiarap dengan cara menghadap lurus ke depan atau tiarap dengan cara berbalik arah dan menghadap ke handlernya. Pada kesempatan kali ini kebetulan anjing kompetisi saya yang saat ini, Aira, belum memasuki tahap pelatihan rutinitas send away ini. Maka saya akan menjelaskan dengan menggunakan video lama saya dengan anjing kompetisi saya yang terlebih dahulu, yaitu Cleo. Jadi tidak ada perbedaan sistem, tidak ada perbedaan cara bagaimana saya melatih send away dengan Cleo, juga dengan cara yang sekarang saya lakukan atau nanti yang akan saya lakukan dengan Aira. Nah, di video send away ini akan saya bagi menjadi 3 part, 3 seri. Yang pertama yaitu bagaimana cara melatih tiarapnya. Yang kedua, bagaimana melatih agar anjing dapat berlari jauh lurus ke depan. Dan yang ketiga adalah penggabungan dari kedua cara tersebut atau kedua tahapan tersebut. Yang pertama saya lakukan adalah menempatkan sebuah kotak pada titik tertentu
sebagai tanda kepada anjing di mana dia harus melakukan posisi tiarap tersebut. Di video ini terlihat saya juga meletakkan sebuah tiang di samping kotak tersebut yang fungsinya sebenarnya adalah untuk menaruh bola yang digantung. Tapi sekarang saya tidak melakukan atau meletakkan tiang tersebut lagi karena ada rasa khawatir jika anjing nanti menabrak tiang tersebut dan bisa menyebabkan cedera baginya. Dengan makanan saya mengarahkan anjing tersebut ke dalam kotak dan memintanya untuk tiarap. Setelah dia tiarap, saya berikan reward dengan rilis signal dan kemudian mengulangnya beberapa kali lagi. Setelah saya rasa anjing tersebut paham dengan apa yang harus dia kerjakan, yaitu menuju kotak tersebut dan tiarap, maka selanjutnya saya mulai menempatkan diri saya 1 meter kurang lebih di depan kotak tersebut dan mencoba hanya menunjukkan tangan saya ke arah kotak dan membiarkan anjing saya belajar menuju kotak tersebut tanpa ada arahan dari saya lagi. Di sini bisa saja anjing tersebut menolak melakukan apa yang kita inginkan. Jika hal ini terjadi, jangan ragu untuk kembali ke step awal dan mengulangnya kembali. Jika anjing paham dengan apa yang dimaksud, segera berikan perintah tiarap agar dia tiarap di dalam kotak tersebut dan berikan reward dengan rilis signal. Beberapa kali percobaan saya rasa cukup bagus, maka saya akan langsung menambah jarak mungkin sekitar 2 meter tanpa anjing sadari bahwa jarak tersebut sebenarnya sudah mulai menjauh. Jika pada jarak sekitar 2 meter anjing sudah paham dengan apa yang dimaksud, maka saya sudah boleh mulai mengganti reward dengan bola atau mainan yang lain. Fungsi dari sistem seperti ini adalah saya ingin anjing saya benar-benar paham dengan perintah tiarap yang diberikan, maka dia harus melakukannya, baru nantinya dia akan mendapatkan reward. Ada metode lain yang pernah saya lihat, yaitu dengan meletakkan reward di ujung lapangan dan anjing langsung diperintahkan berlari menuju reward tersebut. Ketika anjing mendapatkan reward tersebut, handler memerintahkan anjing untuk tiarap. Ada 2 efek yang menurut saya kurang baik, yaitu beberapa anjing yang memiliki drive cukup tinggi biasanya akan menolak untuk melakukan perintah tiarap tersebut karena dia sudah mendapatkan rewardnya. Sedangkan di metode yang saya lakukan ini jelas meminta anjing tiarap terlebih dahulu baru mendapatkan reward. Efek kedua yang menurut saya juga kurang baik adalah ketika anjing sampai pada titik tujuan dan tidak menemukan reward, lalu handler memberikan perintah tiarap. Sering saya lihat adalah anjing tidak melakukan posisi tiarap karena dia masih mencari di mana reward yang biasa diletakkan. Dan mindset yang tertanam pada
ingatan anjing adalah saya harus mendapatkan reward terlebih dahulu, baru melakukan perintah atau posisi tiarap. Tapi kenapa kali ini saya diminta untuk tiarap terlebih dahulu, di mana tidak ada reward yang diberikan? Oleh karena itu saya melakukan rutinitas send away ini dalam 2 tahapan berbeda supaya anjing jelas dengan apa yang kita kehendaki. Di akhir dari pelatihan ini saya memberikan reward kepada anjing dengan cara menghampiri anjing, supaya anjing tidak selalu menyadari bahwa untuk mendapatkan reward dia harus kembali lagi ke handlernya. Jika hal ini terlalu sering dilakukan, maka di ujian akan ada kemungkinan anjing akan berlari kembali ke handler setelah tiarap. Dan jika hal ini terjadi, maka nilai yang diberikan adalah 0. Juga jangan terlalu sering memberikan reward dengan cara handler kembali ke anjing, karena anjing cukup pintar untuk menebak. Sebaiknya dia akan lari sejauh 2 meter dan langsung tiarap, karena dia tahu handler akan segera kembali kepada dia dan memberikan reward. Untuk tahapan pertama ini dengan melatih anjing agar tiarap, saya hanya membataskan jarak hanya sejauh 5 meter saja. Karena tujuan dari pelatihan ini yang saya inginkan adalah anjing paham di mana saya memberikan perintah tiarap dan dia harus melakukannya pada kotak tersebut, bukan melatih kecepatan dia berlari. Karena jika saya melakukan latihan ini pada jarak 10-20 meter, maka kecepatan anjing akan berkurang dengan sendirinya, karena dia tahu bahwa di ujung sana, di kotak sana tidak terdapat reward. Nah, oleh karena itu untuk melatih send away ini saya membagi pelatihannya menjadi 3 tahapan yang seperti saya sebutkan di awal, yaitu melatih cara tiarapnya terlebih dahulu, lalu melatih kecepatan dia untuk berlari menjauh dan lurus ke depan, dan yang ketiga baru saya menggabungkan kedua proses latihan ini. Semoga bermanfaat. Tetap berlatih, tetap semangat, maju terus Dogsport Indonesia.